Serangan udara bertubi-tubi yang diluncurkan militer Israel mengenai sejumlah bangunan di wilayah jalur Gaza. Salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia yang berada di wilayah Gaza bagian utara. Dan semoga tidak ada korban di sini karena memang sudah 5 hari agresi ke wilayah jalur Gaza. 2 rudal dijatuhkan rumah sakit oleh pihak Israel. Ini reaksi Mercy soal Rumah Sakit RI di Palestina dihancurkan Israel. Sesuai dengan amanat konstitusi, dukungan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina tidak akan pernah berhenti. Bagi Indonesia, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel. Kekejaman Israel semakin menjadi-jadi. Dengan membabi buta, Israel menyerang Palestina. Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza, Palestina hancur serang negara Yahudi itu. Dengan menghancurkan Rumah Sakit Indonesia, Israel dikecam. Kecaman ini disampaikan Organisasi Sosial Kemanusiaan Mercy, Medical Emergency Rescue Committee Indonesia. Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad, mengungkapkan serangan tersebut patut dikutuk. Alasannya, rumah sakit tersebut dibangun dari uang yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sakit itu rusak dan Indonesia mengecam keras serangan Israel kemarin karena tidak hanya rusak rumah sakit kita tetapi juga wilayah sekitar Gaza. Karena Indonesia tetap dan akan selalu di belakang bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada kata mundur. Pembangunan rumah sakit tersebut, kata Sarbini, tidaklah mudah dan memakan waktu bertahun-tahun. المجمع الأكبر في قطاع غزة معظمها إصابات خطيرة، يعني إصابات تتنوع ما بين الأطفال والنساء والكبار والشيوخ وجميع الأعمار والفئات. Pemerintah Indonesia juga mendukung pembangunan berbagai rumah sakit. Dan kita juga memberikan latihan kapasitas peningkatan kapasitas bagi sumber daya Palestina. Tadi malam kita juga mendapat informasi yang mengenaskan, di mana salah satu ruangan Rumah Sakit Indonesia mengalami kerusakan akibat getaran yang dilakukan Israel, dan saya menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang patut dikutuk, kata Sarbini saat di konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Mercy Indonesia beberapa waktu lalu. Rumah sakit tersebut, kata dia, telah menjadi simbol hubungan emosional dan bersejarah antara Indonesia dan Palestina. Berdirinya rumah sakit tersebut, kata Sarbini, merupakan bentuk hubungan yang mesra antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Oleh sebab itu wajar jika Indonesia sangat terluka dengan peristiwa ini. Dan kami minta kepada pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan agar aksi-aksi ini tidak berkelanjutan, kata Sarbini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah sakit tersebut berada di Bait Lahiza, Gaza Utara, Palestina. Rumah sakit tersebut mulai beroperasi pada 27 Desember 2015. Serangan Israel ke Gaza pada Minggu 16 Mei adalah yang paling mematikan sejak pertikaian terkini antara Israel dan kelompok Palestina dimulai sepekan lalu. Menurut sejumlah pejabat Palestina, sebanyak 42 orang meninggal dunia dalam serangan udara Israel ke wilayah Gaza pada Minggu 16 Mei. Di antara korban terbaru, menurut pihak berwenang di Gaza terdapat 16 perempuan dan 10 anak-anak. Dengan demikian, berdasarkan kata Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, sejak konflik pecah pada Senin pekan lalu 10 Mei, setidaknya 188 warga terbunuh di Gaza, di antaranya mencakup 55 anak-anak dan 33 perempuan, serta 1.230 orang luka. Di pihak Israel, sebagaimana dikatakan pejabat setempat, 10 orang termasuk 2 anak-anak meninggal dunia akibat serangan roket Hamas di Israel. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah, mengingat Israel dan kelompok Palestina terus menggencarkan serangan. Pada Senin 17 Mei dini hari waktu setempat,
pesawat tempur Israel meluncurkan 80 serangan udara ke beberapa daerah di Gaza sesaat setelah kelompok Hamas menembakkan rentetan roket ke kawasan selatan Israel. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada Minggu 16 Mei untuk membahas eskalasi kekerasan antara Israel dengan Hamas di Gaza. Sekjen PBB Antonio Guterres membuka sidang dengan menyebut kekerasan itu benar-benar mengerikan dan menegaskan pertempuran harus diakhiri sekarang juga. Sidang dibuka beberapa jam setelah militer Israel mengatakan telah mengebom rumah pemimpin politik kelompok Hamas dalam gelombang serangan udara di jalur Gaza pada Minggu 16 Mei pagi. Mereka merilis video bom yang meledak yang dikatakan telah menghantam rumah Yehia Sinwar, pemimpin kelompok itu di wilayah tersebut. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berikrar untuk terus membalas dengan kuat terhadap serangan roket saat pertikaian melawan Palestina di Gaza memasuki hari ke-7. Sementara itu, kelompok Palestina Hamas menembakkan roket ke arah Tel Aviv, menyebabkan orang-orang di sana melarikan diri ke tempat perlindungan. Komunitas internasional telah menyerukan diakhirinya konflik yang meningkat. Konflik antara Israel dan Palestina yang sudah lama berlangsung telah mengganggu ketenteraman negeri Palestina. Operasi militer yang dirancang selalu digalakkan untuk merebut Palestina. Sasaran kali ini adalah tepi barat Palestina. Kalau Anda bayangkan tentara Israel yang tampak sangar, gagal. Militer Indonesia ternyata pernah memukul mundur militer Israel. Anggota TNI dari Kopassus juga pernah menyelamatkan seorang bocah Palestina dari Israel. Seperti dilansir dari globalfirepower.com, kekuatan militer Indonesia saat ini berada di peringkat ke-16 dunia. Sedangkan Israel menduduki peringkat ke-18, 2 tingkat di bawah prajurit TNI Indonesia. Peringkat ini diurutkan berdasarkan kekuatan militer potensial dengan menggunakan lebih dari 50 faktor individu untuk menentukan skor Power Index. Dalam hal ini, Power Index menyoroti kekuatan militer, keuangan, logistik, dan geografi negara. Dalam hal peringkat kekuatan militer dunia, Israel sendiri selama ini selalu kalah dari Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat kekuatan militer kita jauh lebih unggul dibandingkan Israel. Pertama, karena Indonesia adalah negara besar dengan populasi penduduknya mencapai 260.580.739 jiwa. Sedangkan Israel hanyalah negara kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 8.299.706 jiwa. Negara dengan populasi besar akan mendapat keuntungan ketika berada dalam situasi genting, karena kekuatan militer negara tersebut akan bertambah seiring bermunculannya militer sukarelawan. Tentu saja ini membuat militer Israel tak akan mampu menandingi kekuatan Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga menang dalam jumlah personel militer yang mencapai 975.750, termasuk tentara aktif dan personel cadangan. Indonesia dengan luas wilayah daratan mencapai 569 km persegi dan luas lautan 21.579 km persegi juga menjadi hal yang menguntungkan. Dengan wilayah yang sangat luas membuat pasukan musuh kesulitan meluncurkan serangan secara bersama-sama di semua titik perbatasan. Bayangkan perbedaannya dengan Israel yang luas daratannya hanya 20.770 km persegi tanpa wilayah laut. Tentunya menjadi lebih mudah dikepung bila terjadi peperangan. Namun negeri Zionis ini tetap menang dalam hal aset militer. Meskipun kekuatan Indonesia lebih unggul dibandingkan Israel, karena negara sekecil Israel saja memiliki 596 pesawat tempur, termasuk helikopter, 2.760 tank, dan 6 kapal selam. Sementara Indonesia hanya memiliki 478 unit pesawat tempur militer, termasuk helikopter dan 418 tank, serta 3 kapal selam. TNI pukul mundur pasukan Israel. Tetapi kekuatan militer Indonesia juga bukan cuma embel-embel. Nama TNI pernah disorot dunia karena berhasil menggagalkan perang Israel dan Lebanon. Melansir kontan.co.id, prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda
atau United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL bahkan tidak perlu mengangkat senjata. Secara cerdik, prajurit TNI memukul mundur tank Merkava Israel yang menerobos perbatasan Lebanon saat latihan militer. Seorang prajurit TNI dengan tenangnya mengibarkan bendera PBB ketika tank Merkava mengarahkan moncongnya dan pasukan Lebanon berusaha menghalau perbatasan. Prajurit TNI itu juga dengan sengaja menggantungkan senjata di belakang, tanda peringatan perdamaian. Kopassus selamatkan bocah 15 tahun dari tentara Israel. Tidak hanya kali itu saja, pasukan Indonesia juga pernah secara heroik membebaskan bocah Lebanon usia 15 tahun yang ditahan tentara Zionis Israel. Kisah itu disampaikan dalam buku Kopassus untuk Indonesia, dilansir sosok.id. Saat itu personel UNIFIL dari Indonesia, Batalion atau Indobat, bernama Mayor Yuda Erlangga dari Kopassus yang tergabung dalam kontingen Garuda. Mayor Yuda dalam tugasnya pernah melakukan diplomasi dengan militer Israel yang menangkap bocah 15 tahun. Bocah yang masih di bawah umur itu ditangkap karena melempari batu di perbatasan Israel. Sebagai pasukan perdamaian, Mayor Yuda dan rekannya melakukan dialog selama 4 jam sampai tentara Israel setuju untuk membebaskan bocah iseng tersebut. Meski saat melakukan negosiasi, tentara Israel selalu menodongkan senjata, namun pasukan Garuda tak gentar. Mereka pun berhasil menyelamatkan anak tersebut tanpa pertumpahan darah.